Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Semua kita pasti pernah merasakan ketika bangun tidur merasa capek, merasa malas, merasa tidak ingin berbuat apa-apa. Terkadang setelah mata terbuka untuk bangun saja subhanallah, begitu luar biasa terasa berat ikhwan fillah. Baik karena mungkin kesibukan kita yang luar biasa sebelum tidur, atau mungkin karena tidur yang terlalu malam, atau mungkin bisa juga karena hal-hal yang lain. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, tahukah antum ada sebuah hadis yang pernah disampaikan Nabi SAW yang berhubungan dengan tidur dan tips bagi seorang muslim yang harus dia lakukan kalau ingin di pagi hari merasa sehat, merasa semangat gitu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Akila syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Syaitan itu, kata Nabi SAW, ketika melihat seseorang akan tertidur, dia mulai melakukan ikatan-ikatan di diri tersebut atau di orang tersebut dengan 3 ikatan. Ya, seolah-olah ya fillah rahimakumullah kayak dirantai gitu ketika mau tidur. Dan setiap kali setan itu mengikat ikatannya, setiap kali dia berkata kepada orang yang dia rayu, yang dia dampingi dengan mengatakan, "Alaika lailun tawil, farqud." Ayo tidur. Kamu punya waktu malam yang lama, gak usah pusing mikirin apa-apa, tidur saja, tenang saja gitu. Kayak kita mungkin Pak, insyaallah ikhwan fillah, ketika kita akan tidur ketika katakanlah jam 12. Nanti bangun jam 4 jam lumayan cukup lama nih buat tidur gitu. Mungkin juga bisikan-bisikan syaitan ikhwan fillah. Ayo tidur, kamu punya waktu malam yang cukup panjang. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan selanjutnya, fa in istayqadha. Tapi ketika kemudian dia bangun dari tidurnya, fa dzakarallaha, kemudian dia menyebut nama Allah, dia berzikir, tentunya kalau bisa dengan zikir-zikir yang dianjurkan ketika bangun tidur. Seperti alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ruhi wa adina li bidzikrihi. Dalam sebuah riwayat Nabi pernah berdoa seperti ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan afiat dalam tubuhku, telah mengembalikan rohku, dan telah mengizinkan aku untuk menyebut namanya. Nah, kata Nabi, ketika orang bangun lalu menyebut zikir kepada Allah, inhalat uqdah, maka satu ikatan yang diikat setan tadi di awal lepas. Tinggal 2 ikatan. Lalu kata Nabi SAW, fa in tawadda'a inhalat uqdah. Dan ketika dia lanjutkan aktivitas setelah zikir, kemudian dia bangun dan langsung ke kamar mandi untuk berwudu, maka ketika dia berwudu, lepas ikatan yang kedua. Lepas ikatan yang kedua. Lalu Nabi mengatakan selanjutnya, fa in shalla. Lalu kemudian ketika dia sholat setelah berwudu, inhalat uqdah. Lepas ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyitan. Yang akhirnya orang ini menjadi orang yang nasyid, semangat, rajin gitu. Thayyiban nafs, memiliki jiwa yang baik, yang bersemangat. Wa illa, tapi kalau tidak melakukan 3 hal tadi, Nabi mengatakan asbaha khabithan nafsi kaslan. Maka jiwa ini, orang ini ketika bangun akan jadi orang yang malas, atau akan ada sifat malas dalam dirinya ikhwan fillah rahimakumullah. Ini tips bagi Nabi. Ini tips bagi kita semua dari Nabi SAW. Bagi kita yang menginginkan
ketika pagi memiliki semangat untuk kemudian beraktivitas, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.